penggemar mulai dari anak kecil sampai orang tua. Anaknya siapa tuh? Ah? Anaknya siapa? Anak orang-orang dong. Ih, Pak Denny bilangin dong. Ya, bilangin. Saya bilangin. 1, 2, 3, 4. Bilangin kan itu, bilangan. Terbuka dia itu. Waktu dia nggak pakai baju. Semua orang nggak pakai baju pasti terbuka. Belum tentu kan, masih tertutup kulit. Kulit itu bukan pakaian, Ya, bukan busana. Tapi kan ada jaket kulit, Pak. Iya. Tapi kan termasuk pakaian itu jaket. Kalau lapangan terbuka, Lapangan masih ada rumputnya. berarti lapangan yang nggak kayak baju dong. Artinya lapangan terbuka. Kalian bisa nggak sih nggak gangguin Pak Jarwo? Tuh Ya, ya. contoh lontong tuh. Kelontong. Bapak dibantuin nyebut nama salah. Calontong tuh. Calontong tuh. Kemudian punya nilai berita. Apapun pemberitaan tentang si Ariel itu pasti selalu diikuti. Nah, ini kan tadi sudah dibilang sama Kang Maman yang Ya. positif. Ya. Nah, Ya. Bapak salah dong berarti. Ini Kok positif. salah? Nah, tadi ya Kang Maman yang positif aja kan. Media darling itu. Iya. Ini Bapak mau koprol. Balik ke belakang. Salah kan dia berarti. Bapak salah. Nulis lagi Pak. Kok saya yang salah? Beritanya yang positif. Iya. Ini nggak positif, Bapak. Saya positif ini mengatakannya. Bapak posansip. Lanjut, Pak. Jadi yang namanya media darling itu tiap hari menjadi berita. Bisa nggak sih Bapak nggak ngegangguin Bapak sendiri? Bisa nggak? Lagi ngomong. Mukanya diraup. Namanya saja media darling tiap hari jadi berita. Makanya kelak dia meninggal dunia, maka ingatan masyarakat itu masih kuat Pak Denny. Oh, benar ini. Karena darling bisa berarti kalaupun modar tetap eling. Oh. Yeah. Dia meninggal tetap diingat oleh masyarakat. Iya. Itulah kekuatan media darling. Terima kasih Upin. Udah ditolongin. Masih aja. Apa yang terjadi di ruang redaksi itu sangat unik dan ini sudah menjadi tradisi, yaitu bad news is a good news. Berita buruk adalah berita baik. Maksudnya gimana? Ya ini Bang saya mau jelasin dulu. Jangan dipotong-potong sebegitu. Ah, elah. Santan cincau. Bad news is a good News. Batman is a good man. Pak Denny ini ganggu saya aja. Kenapa kayak Pak Karni Ilyas suaranya? Sebaliknya good news is a bad news. Tradisi ini harusnya dirubah menjadi good news is mak news. Iya. Ketawa. Pak, oh bilang terima kasih dong. Makasih, Pin. Jadi terus begini. Walaupun saya ini belum jadi media darling, tapi saya cukup. Yang tadi belum dijelasin. Good news, bad news. Bad news atau Bad news is good news. Tadi katanya. Mak news aja sampai ke mak news itu ya. Iya. Itu bukan menjelaskan, memang sudah gongnya tadi di Mak News. Di mak news. Tapi kan itu. saya bilang saya nggak ngerti. Ya nanti saya akan jelaskan, jangan dipotong-potong. Bukan pasal menjelaskan good news bad newsnya. Ya, karena kalau diterusin, mak news is a jayus nantinya. Kenapa pada ribut sih? Nah iya, Bapak kan tadi mau nerangin, saya nggak Ntar pada paham. berubur saya disalahin deh. Ya pasti orang Bapak yang awalnya ngomong itu. Nah, tapi good komen news, bad memang news. biar diterusin, jangan gangguin gitu. Lagian Bapak sih lucunya kalau nggak diganggu nggak lucu. Minta diganggu mulu. Makanya gangguin dong. Loh kan. Pak, kalau
Kalau ada berita Ya. anjing gigit orang sama orang gigit anjing, yang mana yang good news? Yang good news yang mana? Ya tergantung orangnya Pak ya. Anjing gigit orang. Biasa itu. Sama salah. orang gigit anjing. Anjing gigit orang, Ya. orang gigit anjing. Anjing bisa good news, bisa bad news. Kalau orangnya tetanus. Tapi kalau dua-duanya itu mungkin loh Pak. Kok lu cuman komen sih? Anjing menggigit orang tuh bisa. Orang menggigit anjing juga bisa karena sama-sama bisa menggigit. Dua-duanya. Tapi kalau anjing mengirim wesel, nah itu mungkin baru Nggak ada wesel, nggak ada di sini. Pak Jarwo, wesel Anda sudah robek. Pak Jarwo, Iya. Pak Jarwo nggak usah bingung masalah anjing menggigit orang gigit anjing. Ceritain aja pengalaman Pak Jarwo waktu gigit orang tadi. Pak Jarwo orang bar. Lagi Pak Jarwo juga sih gigit sembarangan. Aduh pusing saya Pak. Iya, iya. Terus tolong jangan diganggu dulu ya. Papa mau gigit yang mana? Nih, Pak Jarwo. Pak Jarwo nih enak dalamnya kacang hijau. Ini kepala orang bukannya klepon. Wah, masa orang? Telepon dalamnya kacang hijau. Emang tahu nomor teleponnya berapa? Telepon. Pak, nomor telepon kalau sudah tahu teleponnya nanya alamat mana wesel kirim. Walaupun saya ini belum jadi media darling, tapi saya cukup bangga Pak Denny. Iya. Karena masa sekolah dulu saya pernah menjadi media mading. Oh, media mading. Ketawa ya? Ketawa di rumah ya, tolong yang di rumah juga bantu ya. Ayo ketawa. Nah, salah satu orang yang media darling itu adalah seperti Pak Jokowi ini laler. Saya menjadi media lalering, Pak. Lalering. Dikeruhutin laler girang. Waktunya Jarwo Quotes. Berharap menjadi yang besar boleh saja. Dan perlu diketahui, awal dari yang besar selalu dibentuk dengan hal-hal kecil dalam diri kita. Iya. Akbar sekarang. Silakan, Bar. Saya Pak ya. Ya, dari mana, Bar? Saya dari kepo manis tapi gosong Pak. Disingkat apa, Bar? Pompong. Pompong. Ya, Ya. kepo manis tapi gosong. Ini nanyanya urutan keluarga ya Pak Denny? Kenapa? Oh, kenapa? Itu Pis Pak Jarwo ponakan nih sekarang. Wah, kayaknya. Dia tahu Pak, karena dia kan kakeknya Pak. Iya. Jadi tahu susunannya. Aduh, satu keluarga ribut aja kita ya. Calontong diomongin tuh. Baik Pak, dari tadi saya lihat panelis-panelis nggak ada yang kompeten dengan masalah media darling ini. Oh. Mungkin saya dengan tadi sudah membaca, mungkin saya akan lebih paham lah, Iya. akan menerangkan mengenai Media darling. Iya. Ini belajar dari pengalaman di keluarga aja Pak ya. Iya, betul. Jadi ngomongin media gitu ya. Pasti paham ya. Yang, Paham. Yang ngomong Om Pasikom. Ngomongin media itu Pak, terus terang walaupun saya sering di TV gitu Pak ya, istri saya itu paling tidak suka kalau saya dekat dengan media. Kenapa? Dia sukanya deketnya mes saya. Kalau media cemburu dia Pak. Oh, dia. Deket media. Iya, gitu benar, ya. benar. Oh bisa digampar kalau saya deket media Pak. Benar. Iya kan? Bisa aja Gimana? ngomong ketan. Itu warnanya agak hitam tuh Pak. Ini gemblok. Ilmiah kan ya. Iya, Penjelasan saya pas. dari semua panelis paling Anda ilmiah. yang paling ilmiah. Paling ilmiah. Pendidikan tuh kelihatan sekali di mana itu. Iya, benar. Media mes saya. Ini mes saya. Iya, benar. Baik Pak. Jadi mengenai media ini, bahwa saya tadi saya protes bahwa saya kalau dikejar-kejar media tiap hari masuk TV itu akan menjadi orang yang terkenal. Iya. Ada orang tiap hari masuk TV Pak. Iya. Tiap hari nggak ada berhentinya stripping masuk TV. Sampai sekarang kita nggak tahu orang itu siapa. Padahal dia tiap hari masuk TV. Siapa itu? Azan maghrib Pak.
hubungannya apa? Kan dia tiap hari masuk TV, Oh, iya. tiap hari Tapi kan ditungguin suaranya aja, orang. iya. Tapi kan kita nggak pernah tahu itu siapa. Iya. Jadi salah kalau mengatakan kalau tiap hari masuk TV. Nah itu kan lu tahu. Maksudnya? Tadi yang kejar-kejar itu. Yang kejar mana? Nggak tahu kita siapa. Tadi kan lu bilang azan maghrib. Ya azan maghrib. Ya itu dia. Yang azan siapa? Kan nggak tahu kita. Iya. Yang azan siapa? Di samping TV lu lihat. Apa? Ada orang lagi begini nih. Ya, jadi itu mengenai gimana masuk TV itu hubungannya dengan terkenal itu belum tentu seperti itu, Pak. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai definisi ilmiah, Pak ya. Paling ilmiah kan dari orang-orang yang ngawur-ngawur semua itu kan, Pak ya. Terstruktur. Betul. Apa itu media? Itu adalah campuran dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi adalah hubungan. Media. Me, Iya. dia. Jadi, me saya, Iya. dan dia. Jadi me itu sebagai Instan. instan. Lu ngomong apa sih? Dari tadi media aja. Maksud saya hubungan. Jadi kalau secara etimologi bahasa. Etimologi. Etimologi. Bang Akbar, mau bareng nggak pulang syuting Remedial? Etimologi ya. Etimologi. Iya. Ya, itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Media adalah institusi yang difungsikan untuk mengembangkan kebebasan berpendapat dan menyebarkan informasi ke segala arah kepada publik ataupun pemerintah. Iya, itu media. Iya. Kalau darling adalah kesayangan. Iya. Jadi media darling adalah institusi yang difungsikan mengembangkan kebebasan berpendapat dan menyebarkan informasi dan segala arah kepada publik atau pemerintah kesayangan. Amin. Iya. Itu adalah Cuma ditambah kesayangan doang belakangnya, Pak. Lama lu. iya kan digabung gitu, Pak ya. Nah, sekarang mengenai ada yang gini, ada orang yang mengejar masuk TV, Iya. ada yang TV mengejar orang yang sudah bikin sensasi atau bikin Mana apa. ada TV ngejar orang. Ya maksudnya media. Awak televisi ngejar itu. Nah, yang sensasi itu banyak. Misalkan orang yang bertelur apa? Ya, Orang yang Wong Naim yang bertelur itu. Nah, itu diciptakan, Pak. Menciptakan sensasi. Seperti yang di daerah tempat saya juga pernah ada gitu. Apa? Jadi ada anak itu baru 3 bulan, Pak. Udah bisa jalan, udah bisa lari-lari. Ya udah bagus. Ya kan di luar kewajaran baru 3 bulan. Anak apa nih? Anak ayam. Oh, kan Pak. Jadi kan bisa Kalau anak orang, kalau anak ayam sih jangan kayak gitu. Kalau kuda baru lahir dia langsung bisa berdiri itu. ya kan namanya mencari sensasi, Pak. Iya. Ada orang menciptakan agar media datang kepadanya gitu. Dan mengenai media darling tuh jangan tertipu dia apa yang namanya ini asli. Ini kadang juga pencitraan gitu, Pak. Memang udah di-set bahwasanya nanti apa yang dilakukan mulai mandi, makan, minum, tidur, berangkat kerja semuanya dimasukin TV. Iya, diliput oleh media. Karena banyak orang yang melakukan hal yang sama tapi tidak diliput oleh media. Jadi memang ada konspirasi seperti itu, Pak. Antara si orang medianya dengan si orangnya. Jadi media darling menurut saya ini lebih ke rekayasa seperti itu, Pak. Jadi menurut Anda media darling itu adalah rekayasa? Menurut Ari gimana? Nanti Ri, setelah yang satu ini. Nanti. Tanpa solusi. Sebelum saya ke Ari Kriting untuk besok karena ada hal yang istimewa tentu saja.
Untuk Anda yang ingin mengucapkan ucapan selamat ulang tahun untuk ILK yang pertama, dalam rangka ulang tahun ILK yang pertama, silahkan mengirimkan foto yang kreatif, lucu, dan dikasih tulisan di fotonya. Seperti begini mungkin ya contohnya ya, supaya... Nah, seperti ini ya, contoh-contohnya nih. Bisa di-mention ke Twitter @lawakclubtrans7 dengan hashtagnya ILK 1 tahun. Nah, ini seperti ini nih. Nih ya. Kira-kira ya seperti ini. Karena ada hadiah menarik untuk Anda. Dan besok ini adalah perayaan yang pertama. Pak. Nah, ini nih. Kang Maman kumisan, Pak. Iya. Ini dari Kelok 9 ya. Kelok 9 salah satu pemandangan yang terindah di dunia menurut saya ya. Ini nih. Ya. Karena besok kita akan siaran langsung 2 jam penuh dari Stadion Mini Kompleks Palem Indah Permai penuh pesona pribadi. Ya, kita akan ditayangkan selama 2 kali 60 menit. Luar biasa ya. Saksikan Dari Istora ya. ya. Istora Sudiro. Ya, Tora Sudiro itu. Ya, jadi bersiap-siap. Dan televisi-televisi lain kita nanti akan mati-matikan semuanya. Jadi yang ada acara kita aja. Keren ya. Ya, silakan ya. Ada hadiah menarik. Hadiahnya adalah berupa tangan-tanganan. Ya kan menarik, biar bisa narik. Silakan, Ari Kriting. Ari, menurut Ari, media darling itu seperti apa? Mana saya tahu, Pak. Ini ngerti nggak serem ya nih, Pak? Saya sebenarnya agak kecewa, Pak. Itu penjahatnya Brahma, Pak ya. Iya, iya. Kenapa? Kenalkan, nama saya Ari Kriting. Iya, dari... Saya dari tabloid media Paper and News. Oh, disingkat apa? Tampan. Hari Kriting. Tidak terima. Hari Kriting. Oh iya, Calon toh. Bisa nggak sih nggak gangguin kita? Loh, gimana sih? Dia lagi baru mau ngomong ini. Gimana? Gimana menurut hari ini apa? Kenapa kecewa Anda? Kenapa? Saya pikir hari ini kita membicarakan masakan atau apalah, Pak. Kita bicarakan hal-hal yang begini ini kan pusing, berat. Media darling nggak terlalu berat menurut saya. Mentang-mentang sebelah lo tukang mie masakan. Bukan. Hah? Di sebelah sana. Nih. Tidak apa-apa, Pak. Iya. Kalau di sampingnya dia, saya punya ketampanan jadi lebih terasa. Tapi biarlah saya sedikit mengulas beberapa hal yang terkait dengan media darling ini. Iya. Karena menurut saya ini bukan hal baru sebenarnya. Cuma istilahnya saja yang kemudian sekarang ini menjadi baru lagi. Iya. Memang dulu apa? Media darling belum ada istilah ini. Dulu memang belum ada istilah ini. Tapi Iya. hal yang seperti ini Ada. sudah ada. Iya. Itu namanya persegensi. Hah? Persegensi. Apa sih lo? Lu ngomong apa sih? Ini apa bacanya ya? Apa? Nanya lagi media. Kasih Apa? kue Ya. Rumah. Apa bacanya? Orang tahu. Ah, orang tahu. Aduh, apa sih Pak? pantas, Pak. Apa sih Pak? Press Pers. agency. Press agency. Ah itu Pak. Tadi Ya. apa bilangnya? Persegensi. Atau keagenan pers. Lu nanya sama pemilik nih Bangka lagi, aduh. Makin bingung dia. Cuma komik dia. Tapi memang persegensi ini menawarkan jasa pers agensi. Ya. Pers agensi. Press. Agensi. First agency. Pak bisa nggak Pak kita dipasangin untuk translate yang kayak rapat-rapat gitu nih Pak? Gak usah lidahnya, kerok tiap malam Jumat. Iya Pak. Ya. Tapi pers agensi ini memang sudah sejak lama itu menawarkan jasa untuk mendongkrak popularitas seseorang. Seseorang. Karena Ya. ternyata di dunia ini banyak hal-hal yang seperti ini terjadi Bapak. Ya. Apalagi sekarang ini. Media darling ini semakin berkembang. Karena media yang satu, kalau sekarang kan orang bukan hanya lihat media itu dari televisi Ya. dan cetak-cetak saja. Tapi adapun dalam hal ini, bahwasanya ada juga media-media yang menyebar melalui online. Ya. Jadi misalnya kalau dulu kan orang berita baca di koran. Terus kalau misalnya mau berita itu menyebar, dia yang ceritakan ke orang lain. Ya. Atau korannya ketinggalan. Terus Iya. ada yang baca lagi, wah koran siapa ini? Iya. Itu gak usah diceritain lah yang kayak gitu. Ya maksudnya itu beritanya menyebar Iya. bisa dengan berbagai hal. Iya. Kalau sekarang itu ada satu berita di media dimuat
Yang lain baca, kemudian di-retweet. Ya, retweet. Sana kemari. Makanya tadi kalau misalnya berita tentang Jokowi bisa sampai 25 juta pencarian, itu mungkin beritanya juga tidak sampai 25 juta. Tapi penyebarannya sampai 25 juta. Ya. Mungkin seperti itu, karena lebih cepat. Dan saya lihat media darling ini menjadi tren. Menjadi tren. Karena ada beberapa pergeseran. Kalau dulu konten berita itu biasanya pasti sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau sekarang gimana? Tarik lah hurufnya pada jatuh loh goyang-goyang. Kalau dulu itu Pak, saya ada satu berita yang saya lihat hilang sekarang. Kalau kita lihat sekarang itu berita-berita kita seputar pemerintahan, banyak yang kadang-kadang tidak kontekstual. Kontekstual. Serius Pak? Iya. Coba kita lihat. Paling beritanya tuh mereka kebiasaan jalan kaki. Iya. Iya kan? Mereka kebiasaan naik angkutan kendaraan. Iya. Mereka merakyat. Menggunakan produk-produk, Iya, apalah segala betul. macam. Yang kadang-kadang sebenarnya yang kita butuhkan itu prestasi mereka Bapak. Iya. Kalau bukannya saya membanding-bandingkan sih, tapi zaman dulu itu ada satu berita yang saya sekarang rindukan. Yaitu? Berita pemotongan pita. Oh, iya kan? Pengguntingan pita, bukan pemotongan pita. Iya. Pemotongan kuku. Kalau sekarang ini yang jadi masalah pengguntingan tumpang mungkin ya. Iya. Pengguntingan sekarang tumpang digunting. Pita dipotong. Iya. Pengguntingan pita. Tapi kalau zaman dulu itu masih banyak pengguntingan pita. Iya. Ada peresmian pabrik ini, peresmian jalan ini. Sekarang berita-berita itu sudah sekarang juga ada tapi kendi biasanya Pak ya. Kendi digimana? Dipotong kendinya. Ketok gitu. Oh. Berangkat. Oh iya. Ya. Dikirim umpamanya ekspor pertama nih. Umpamanya nih. Apa ya gitu. Mobilnya diketok. Pakai kendinya. Ada orang di dalam. Nah, mobilnya rusak. Minta ganti dia tuh sama pejabat yang ngetok. Jadi masalah berarti. Kayak kendi gitu. Artinya seperti itu Pak. Iya. Kalau balik lagi ke yang tadi, media daring. Yang diberitakan itu kadang-kadang sudah tidak kontekstual. Iya. Nah, ini menjadi masalah untuk saya. Yang kedua adalah, kalau untuk bicara media daring ini satu hal yang penting. Mereka itu tidak meminta. Kebanyakan media daring itu, mereka itu memang disukai saja oleh media. Iya, oleh media, betul. Iya kan? Jadi mereka karena tidak, upahnya bisa naik. iya, misalnya. mereka tidak bayar untuk bisa dimuat media. Nah, ini yang kadang-kadang mereka bergerak itu melalui yang namanya paparazzi. Tahu paparazzi? Tahu. Istrinya Mereka itu Mama Razi, suaminya Mama Razi. Betul. Paparazi itu kang sunat kalau di daerah-daerah. Paraji itu. Mereka melalui paparazzi. Nah, paparazzi ini biasanya mereka ngambil foto pada saat orang tidak sadar. Iya. Maling Kita dong. ambil aja kan? Candid. Saya pernah Bapak kerja sebagai paparazzi. Iya. Sebenarnya saya tidak suka kan, cuma namanya pekerjaan harus saya jalankan. Akhirnya ya sudah, saya waktu itu disuruh meliput seorang selebritis. Wah ya sudah, saya sembunyi di belakang rumahnya. Pas dia keluar, Foto. saya pukul tengkuknya Pak. Pas dia tidak sadarkan diri, baru saya foto Pak. Lo itu kriminal namanya. Pak mohon maaf, dari tadi penjelasannya terus ngarahnya ke Wesel mana ini? Nggak ada masalah wesel ini. Ini Seperti semuanya itu mungkin, tentang Pak. media darling. Kita coba lihat sekarang apa yang dikatakan oleh Kang Maman sebagai notulen. Kang Maman dari mana? Saya anggota pengungkap dan peneliti pencitraan yang cekatan dan sangat kepo. Disingkat notulen cakep. Ada saingan saya Pak. Baru cetak ulang Pak. Sekarang kita memasuki era lebih mengutamakan keinginan, kata Hari Keriting, daripada kebutuhan. Salah satu fenomenanya media darling, di mana karena keberhasilan propaganda atau kehumasan diantaranya, seseorang menjadi buruan dan incaran media. Apa saja dilakukan orang itu penting atau tidak, perlu diketahui publik atau tidak, terus saja diberitakan oleh media. Lama-lama kita pun jadi semata ingin tahu, bukan karena butuh. Kata kunci malam ini darling, sayang, cinta. Cinta itu rasional, sayang pun harus objektif. Dan objektif itu bukan tidak berpihak, tapi berpihak kepada kebenaran. Dan kalau dikejar apa itu kebenaran, tanyakan nuranimu sejujurnya, karena dia tidak akan pernah berbohong. Dan untuk sosok yang menjadi media darling, jangan terus-terusan mikirin pencitraan lalu melupakan perasaan, kata Fitrop. Berkarya nyatalah agar tak cuma jadi kesayangan media, tapi kesayangan semua orang. Dan untuk media, jangan lebay, bahkan alay pun tahu batasan. Dan juga ingat kata Fitrop, kalau sayang jangan membutakan, karena cinta itu menggenggam, bukan mencengkeram, apalagi mencelakakan. Iya, terima kasih Kang Maman.
Terima kasih teman-teman dari Politeknik Negeri Jakarta, PPM Manajemen juga, dan juga STI Swadaya. Terima kasih semuanya, moga-moga hari ini ada manfaatnya. Dan jangan lupa besok, dan untuk Anda silakan untuk mengirimkan foto-foto Anda melalui mention ke Twitter @lawakclubtrans7 dengan hashtag ILK 1 tahun. Besok kita akan 2 jam bersama-sama dengan Anda. Sampai ketemu lagi besok di hari ulang tahun ILK yang pertama. Sampai jumpa. Tanggung sandiwara cerita